Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih sudah silaturahim di Perumahan Gria Family 4 Cibitung. Nah ini Bapak Ibu yang kemarin di ACC Mei itu, jadi cicilannya itu kan 1.400.000 nih plan sampai lunas Bapak Ibu. Jadi plan. Jadi kalau DP itu cuma 5.800.000, 5.800.000 kalau DP. Tapi kan belum all in, makanya kalau Pak DP di sana kok cuma 5 juta, sama di sini juga 5 juta. Ini pun belum dipotong bantuan SBUM. Bantuan SBUM kan 4 juta. Jadi sebenarnya Bapak DP-nya cuma 1.800.000 gitu loh. DP itu cuma 1.800.000 gitu. Tapi kan Bapak Ibu, selain DP itu kan ada biaya lain tuh. Ada namanya peningkatan SHM, balik nama, terus juga biaya notaris, biaya akad. Nah itu makanya kita infoin dari awal aja deh, yaitu all in itu 20,3 juta, 20.300.000 gitu. Kenapa? Biar Bapak Ibu nggak kaget. Karena kan ada yang diinfoin DP 5 juta, pas akad baru ditagihin tuh uang, kaget. Kita nggak mau kayak gitu. Itu kan kita mau infoin dari awal, Bapak Ibu juga biar siap toh. Bapak Ibu kan nggak ada pembayaran uang apapun tuh sebelum akad gitu. Bapak Ibu akad baru bayar. Kalau nggak akad nggak usah bayar uang apapun. Jadi andai kata kok informasi saya kok nggak betul, udah ketika akad Bapak Ibu nggak usah akad aja. Toh Bapak Ibu nggak rugi kok, belum bayar uang apapun. Tapi kalau di perumahan lain udah bayar booking 1 juta tuh, udah booking 1 juta. Terus biasanya udah nyicil DP, serba salah. Mau mundur ternyata banyak uang kagetnya. Uang kaget itu ya seperti itu. Biaya-biaya lain yang memang nggak diinfokan dari awal gitu. Terus seperti itu. Jadi insya Allah kita akadnya udah akad sesuai syariah, yaitu murabahah gitu. Jadi murabahah itu Bapak Ibu, si bank itu beli dulu ke developer. Nah sistemnya itu akadnya akad wakalah jual beli gitu. Jual beli tidak ada sita, tidak ada denda. Bagusnya di situ gitu, karena di rumah subsidi sendiri, di rumah syariah sendiri biasanya ada itu tuh Bu, ada tajir, denda. Di kita nggak ada. Dan clear Bu, jadi jangan, biasanya sekarang kan banyak bilang hati-hati ambil subsidi karena nggak ada sertifikatnya. Kita aman Bu gitu. Nih ketika akad itu Bu udah pecah sertifikat seperti ini. Udah pecah sertifikat seperti ini. Nomornya udah saya coret-coret ya, jadi aman. Jadi dan udah bukan induk lagi, tapi udah pecah tuh, udah pecah pecah sertifikat. Jadi blok C berapa itu per blok itu udah ada. Jadi bukan sertifikat induk, bukan gelondongan lagi, jadi aman. Jadi udah pecah. Nah ini keluar sebelum akad, sebelum Bapak Ibu akad udah ada ini. Makanya awal itu masih atas developer, tapi 1 tahun nih udah hak milik tuh Bapak Ibu, udah sertifikat hak milik. Udah 1 tahun, dan itu nggak usah nggak usah bayar lagi, nggak usah biaya lagi, dan udah balik nama ke Ibu. Contohnya kalau ini kan, nah Pak, kalau ketika akad itu kan cuma sertifikat yang masih HGB. Nah setelah 1 tahun Bapak Ibu ke bank minta seperti ini. Nah ini udah balik nama. Otomatis atau kita ngurus Pak? Enggak, otomatis ini udah balik nama tuh Bapak Ibu. Udah atas nama developer. Customer saya tutup namanya. Tapi udah tuh Ibu ya udah balik nama. Udah balik nama ke si pemohon. Nah, jadi seperti itu, dan udah SHM lagi itu, udah SHM. Dan gak aja ini Bu, kita juga kasihkan namanya akta jual beli nih, akta jual beli komplit. Nanti juga PK, perjanjian kredit ada. Nanti kita juga ada IMB-nya juga udah pecah, per rumah itu udah pecah. Kalau pecah rumah, pajaknya itu apa? Developer yang bayar apa kan? Udah, nanti langsung ke customer nih, PBB-nya dapat. Sekarang itu 91.000 per tahun. Nah, itu. Jadi ketika akad dapat. Jadi Bapak Ibu di sini jangan khawatir rumahnya, surat-suratnya nggak beres, karena sebelum Bapak Ibu akad udah kita bereskan dulu gitu. Nah, jadi aman gitu ya, surat-surat itu udah aman. Cuma yang aslinya kan ini dipegang sama bank. Cuma Bapak Ibu dapat legalisirnya nih. Ini kan tuh stempel basah dari bank, itu kan udah stempel basah semua gitu.
Jadi ini juga stempel basah tuh dari bank maupun dari notaris. Karena yang aslinya disimpan di bank gitu. Jadi itu sih Bapak Ibu secara apa namanya surat-surat kita udah aman. Secara bangunan Bapak Ibu saran saya survei ke minimal 10 rumah subsidi untuk membandingkan. Ya, karena kan rumah itu kan bukan untuk sehari 2 hari ya, untuk jangka panjang. Kita udah double dinding, dan double dinding itu nggak cuma depan saja Pak. Biasanya kan ada perumahan subsidi itu yang double dindingnya cuma terasnya doang, dalamnya nggak, kita sekelilingnya. Ini double dinding, terus belakang juga double dinding, yang belakang yang samping sana double dinding. Jadi samping sama belakang kita udah double dinding. Itu fungsinya kalau nanti renovasi itu nggak rebutan sama tetangga. Kedua juga kalau ibu mau jerit-jerit juga nggak kedengeran sama tetangga, gitu. Nggak parno. Gitu. Terus kita juga udah udah keramiknya full. Biasanya rumah subsidi kan dapur belum di keramik, apalagi yang tipe 27, mohon maaf, kamar mandinya di sini harus pindahin ke belakang. Jadi kita minim renovasi. Biasanya ngambil rumah subsidi itu harus siap-siap boncos pengeluaran. Jadi bukan di DP Bu, DP mah murah. Yang mahal itu adalah renovasi. Nah Bapak Ibu, kalau di sini ini sumur udah kita dalemin 20 meter, udah kita kasih ada mesinnya lagi tuh Mas, lihatin tuh Mas. Mesinnya Shimizu. Udah ikut Pak ya? Iya Shimizu. Udah ikut ya? Udah include, itu gratis, 20 juta itu udah kita kasih gratis ini. Jadi seperti itu. Nanti kita lihat realnya tadi di bloki gitu. Kalau ini kan rumah contoh biasanya dibagus-bagusin nih. Kita lihat real di bloki nanti yang kita pasarkan. Kita udah kayu jati nih Bu. Ini kayu jati, itu daun pintu, daun jendela kayu jati. Pusat itu beton Pak ya? Ya ini beton. Beton ya? Tapi kita ikat las, jadi kuat Pak. 7 tahun itu di sini udah kita ikat. Itu sih Bapak Ibu. Selain itu juga kelebihan rumah subsidi itu gratis asuransi, yaitu asuransi jiwa dan asuransi kebakaran. Jadi dan itu khusus untuk si pemohon jiwa itu. Jadi kalau untuk pasangan maupun anak enggak. Terus untuk asuransi kebakaran cuma tipe 36-nya aja. Kalau pamanya Bapak Ibu udah renovasi, udah di tingkat, itu enggak ketercover. Yang tercover yaitu rumah pokoknya saja tipe 36. Itu aja sih Bapak Ibu. Jadi prosesnya di sini cukup lengkapi berkas saja, nggak ada uang DP, nggak ada uang booking. Terus kok udah ngumpulin berkas, kalau tiba-tiba besoknya Bapak Ibu, Pak, saya kayaknya nggak cocok di Gera Family 4 Cibitung, ya udah tinggal mundur aja. Nggak ada kerugian nih Bapak Ibu karena nggak ada bayar uang apapun. Beda kalau Bapak Ibu booking 1 juta nih, besok mau mundur harus mikir-mikir juga gitu. Kalau sini kan nggak ada pembayaran uang apapun. Jadi lengkapi berkas, nanti pilih blok, kita submit ke bank. Kalau di ACC bayar, kalau nggak di ACC nggak usah bayar uang apapun. Jadi insya Allah di sini kita belajar sesyariah mungkin. Gitu. Oke. Untuk fasilitas juga alhamdulillah di sini ada lapangan berkuda, ada taman bermain itu ada 5 titik taman bermain. SMP negeri itu paling dekat berapa? Kalau untuk sekolah SD ada di SDN Mutiwari 1, di Srimati banyak sih. Kalau SMP depan pintu tol itu SMP 1 Tambun. Pas keluar tol masuk Cibitung itu kan dekat ya? Cuma Bapak Ibu jalan ke sana 500 meter itu udah Tambun. Jadi sebenarnya kita tuh di ujungnya Tambun. Atau Bapak Ibu loncat ke CBL itu udah Tambun gitu ya. Sebenarnya kalau secara geografis itu kayak ini tuh masih masuk Tambun. Cuma secara kepemerintahan masuknya ke Cibitung. Malah ke kabupaten ke Kecamatan Tambun itu cuma 3 kilo, tapi Kecamatan Cibitung itu 9 kiloan. Jauh gitu, malah jauhan ke Kecamatan Cibitung gitu. Kita lebih dekat ke tapi secara administrasi pemerintahan kita masuknya ke Cibitung. Makanya kita lebih dekat ke Jakarta gitu. Ke Jakarta lebih dekat, ke Cibitung kan masuk ke sono lagi. Baik, itu aja Bapak Ibu. Pasar tradisional? Ada yang gabus ada. Terus juga yang di Pamor ada. Pamor ya. Atau kalau di sini tuh yang jualan masakan mentah, mateng udah banyak deh di sini. Kalau untuk yang penting disiapin duitnya aja. Kalau untuk belanja apa aja ada. Baik, itu aja Bapak Ibu untuk awal. Kita langsung ke bloki. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.